Ya, halo guys, kembali lagi ya bersama saya Agus ya, masih di AID Garage ya, konten yang memberikan informasi seputar otomotif ya. Nah, kali ini gua lagi berada di daerah Sentul ya, Sentul City. Nah, gue mau review ini guys. Ya, ada yang baru nih ya. Gue baru pernah review yang Cherry ya, tapi ini kali ini Cherry-nya Cherry J6 ya atau J6. Nah, Cherry J6 ini keluar dua varian guys. Ada yang IWD, ada yang RWD ya. Kalau yang IWD teman-teman Intelligent Wheel Drive, dan kalau yang RWD itu Rear Wheel Drive ya. Jadi penggerak roda belakang. Nah, kalau IWD itu Intelligent Wheel Drive itu berarti dia menyesuaikan setiap rodanya itu ada motor listriknya, dan dia seperti namanya juga intelligent ya. Jadi dia pintar ya, jadi menyesuaikan dengan kondisi jalannya, kontur jalannya guys ya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat nih ya, mau review sekilas mengenai Cherry J6. Nah ini kebetulan yang ini tipenya yang RWD guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung review aja. Nah ini guys ya, gua mau review dalamnya. Jadi dia bukan pintunya seperti ini ya. Nah ini sebelumnya kita mau ini kunci dulu, mau kasih lihat kuncinya dulu guys. Nah kuncinya ini Cherry J6 tuh kayak gini guys. Nah ini ya bentuknya kayak gini ya. Jadi udah ada lock, ada unlock ya, sama buka tailgate belakang ya. Nah ini kita coba nih, ini kalau kita lock nih kayak gimana nih. Nah gini guys ya, dia masuk ke dalam. Nah kalau unlocknya gini ya. Ya jadi dia bareng ya sama spion. Nah ini juga spionnya dia langsung kalau di lock ya, ini dia bareng tuh ya. Jadi di unlock gini guys tuh ya. Nah terus teman-teman, selain kunci dia bisa pakai kartu ya, tapi untuk NFC-nya ada di sebelah sen sebelah kanan ya, dia udah support NFC. Nah sekarang kita lihat ke dalamnya guys, kita lihat ke dalamnya. Nah ini ya dalamnya.
Nah, ini yang serinya yang Jessic yang RWD. Nah, kalau yang RWD ini speakernya dia Pioneer, guys. Ya, kalau yang IWD itu dia Infinity, ya. Jadi ada 12 speaker kalau yang Infinity. Nah, kalau yang berhubung ini yang RWD, dia hanya 8 speaker, ya. Gitu. Nah, terus di sini ada panelnya nih, guys. Tuh, ya. Panelnya di sini ada gear position, ya. Terus ada kapasitas baterainya, ini tinggal 55%, ya. Bisa jarak tempuhnya kalau 55% lagi di 234 km lagi, ya. Nah, terus itu. Nah, terus di sini speedometer, kecepatan. Nah, ini ada mode eco, ya. Ada eco, nanti ada beberapa mode kecepatannya nih, ya. Ada mode eco, ada mode sport. Nah, terus ini ada odometer. Ini udah menempuh 12.115 km, ya. Ini. Nah, terus di sini ya ada parking, ya. Ada parkingnya, ada auto parkingnya di sini. Tuh. Ya, ada auto parkingnya. Nah, terus di sini ada lampu hazard, ya. Nah, terus di sini guys, ya. Kalau teman-teman biasa mobil umum, ya, biasanya di sebelah sini apa nih? Sen kan? Sebelah kanan setir sen. Tapi kalau ini gearnya, ya. Jadi kalau teman-teman ini ada gearnya, ada R, ada normal, ada drive, ya, ada parking. Nah, di sini, ya. Ini yang membedakan, tuh, ya, teman-teman, ya. Jadi jangan lupa, kalau biasa pabrikan Jepang, teman-teman ini pasti ke sini terus nih, kalau mau sen kiri, sen kanan. Tapi ini untuk gear positionnya, ya. Nah, di sini ada mundur, ada normal, ya, ada drive, terus ada parking, terus di sini ada adasnya 2 kali ya guys, ya, 2 kali ke bawah, ya. Nah, terus kalau di sini kalau teman-teman mau mundur, tinggal di ke atasin. Nah, ini mundur, ya, tinggal ke atasin, mundur, ya. Kalau mau maju, ini tinggal ke bawah, itu. Nah, terus di sebelah kiri ini ada wiper, ya. Nah, wipernya nih, tuh. Oke, ada wiper, nah, tuh, ya, wiper, ya. Jadi teman-teman tinggal pencet aja nih yang ini nih. Ini kan ada nih, nah, tinggal pencet sekali, tuh, wiper, ya. Terus ada lagi di sini. Nah, ini baru sen ke kiri, ya, sen ke kanan sini, ke atas. Ini ke kiri, ini ke kanan. Ya, walaupun awal-awal pasti kagok guys, ya. Kalau ke kirinya ke bawah, ya, logikanya ke kiri ke bawah, ya, ke kanan ke atas. Itu. Tuh, ya. Tuh. Oke. Nah, terus di sini modelnya memang boxy, ya. Jadi lebih ngeboxy, lebih ngotak, ya, karena Jeep. Nah, terus di sini terdapat layar, ya. Ini layarnya cukup besar nih, ya. Ini 16 inci ada nih layarnya, ya. Besar sekali nih guys layarnya, ya. Nah, cuman nggak bisa di-rotate, dia statis, ya. Terus di sini menunya bisa Apple CarPlay, ya, Android Auto, ya. Terus ini ada kamera belakang, ya. Tuh kamera belakang. Terus ada kamera 360, ya. Nah, terus ada 3 dimensi juga, ya. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, ya. Terus di sini kita lihat lagi ada drive mode. Nah, drive mode, ya, teman-teman bisa pilih, ya. Tuh, ya, ada eco. Ini posisinya eco, ya. Ada normal, tuh, nah, ya. Ada sport, tuh. Oh. Siap itunya ada suaranya guys, ya. Jadi ini normal, tuh, ya. Terus ada eco, tuh, ya. Ada sport, ada brem. Atau bisa custom. Nah, teman-teman bisa custom, ya. Nah, terus di sini bisa di setup tuh, ya. Kalau custom teman-teman bisa setup, bisa pilih setupnya tuh, auto hold, braking stop, ya, escape off, parking, step slow, nah macam-macam, ya.
Terus kita keluar lagi, coba. Nah, terus di sini ada file ya, terus ada DVR. Nah, ini DVR ya. Jadi teman-teman di sini biasanya kalau teman-teman kan beli ya eksternal gitu ya, ada tambahan gitu ya. Di sini nggak usah guys, ya. Setiap 3 menit sekali dia nge-record per 3 menit. Jadi 3 menit udah beres nge-record, dia nyambung lagi 3 menit berikutnya. Terus beres lagi 3 menit, nyambung lagi 3 menit berikutnya. Gitu guys. Ya. Terus back. Kita back lagi. Nah, terus apalagi di sini intelligent scenarios. Nah, di sini ya, di intelligent scenarios ada rest mode. Mode istirahat, ada love pet modes ya untuk binatang sama trailer mode. Ya. Nah, terus ini udah. Terus kita mau denger suaranya nih guys. Nah, ini berhubung udah connect ya. Kita coba nih soundnya. Kita coba soundnya. Kita pakai YouTube yang no copyright. Nah, ini gua tes suaranya nih, soundnya. Nah, ini nih guys. Ya. Soundnya empuk loh. Ini yang Jessic yang RWD ya. Ini masih Pioneer ya. Audionya masih Pioneer. Tapi ini soundnya empuk banget. Empuk guys. Tuh, ini speakernya. Tuh. Ya. Dia speakernya Pioneer nih. Ya walaupun kalau teman-teman dengar suaranya ini pasti empuk banget sih. Ya lumayan lah ya, empuk dah. Ini Pioneer, standarnya Pioneer seperti ini. Nah kalau yang teman-teman yang IWD itu dia Infinity by Harman Kardon guys. Nah, oke. Terus di sini guys ya, di sini udah wireless charging guys. Tuh ada wireless charging padnya. Tapi yang sebelah kiri aja ya guys ya. Ya, ini yang kanan enggak. Dia yang sebelah kiri aja nih. Ini udah ada wireless charging pad. Terus ada handle-nya gini, ya, ada handle-nya. Terus ada 2 buah cup holder di sini, ya, 2 buah cup holder. Ininya karet nih guys, tuh. Ya kalau teman-teman lihat, ya, ininya karet, tuh, karet, ya. Nah ini nggak bisa di-adjust, dia statis. Terus di sini ada console box teman-teman tinggal pencet ini. Nah, tuh. Console box-nya lumayan dalam ini. Ya. Ya sedang lah, nggak terlalu dalam-dalam banget ya, ini. Nah. Terus di sini ada 2 buah USB ya, kalau teman-teman lihat ya. Ada USB Type A sama USB Type C, itu yang bagian depan. Nah, terus di sini ada ruangan kosong nih, guys. Jadi teman-teman bisa taruh berbagai macam barang di sini ya. Jadi dia mengambang nih guys, modelnya mengambang. Tuh, ya kalau teman-teman lihat mengambang. Ya, nah terus di sini dia wireless chargingnya guys, ya. Ini udah ada ventilasinya. Jadi kalau misalnya supaya mengantisipasi panas ya, biasanya kan saat ngecas itu kan panas. Nah di sini ada ventilasinya. Ya. Nah terus di sini ada blower AC. Masih manual bagusnya ini ya, nggak blowernya nggak digital ya, masih manual. Jadi arah angin ya, buat nentuin arah anginnya masih bisa teman-teman adjust dengan manual. Ya kadang-kadang kan suka semua serba digital, tapi ini dia masih memikirkan ya. Terus di sini ada I ya. Ini logonya dia nih ya, dari J6. Nah terus di sini console box, ada console box guys, tapi bukanya gimana nih guys? Console box-nya nggak ada tombol, nggak ada tarikan, nggak ada apa. Gini guys bukanya. Teman-teman ke layar, ya teman-teman ke layar, tinggal swipe dari atas ke bawah. Nah di sini ada glove box, ini glove box, teman-teman pencet. Nah tuh terbuka. Oke. Jadi kalau tutupnya manual. Jadi untuk bukanya jadi nggak bingung ya di sini. Terus di sini semua ya. Ini bisa diatur nih guys, ya.
Nah, tuh. Oh, ini kan normal wipernya. Kecepatannya bisa diatur. Tuh. Oh, ini 3 kali. Oh, ya. Nah, kalau ini sekali dia. Jadi cuma sekali aja nih guys. Oh, ini. Tuh, ya. Nah, kalau 2 kali dia 2 kali wiper. Tuh. Tuh, 2 kali. Dan ini auto. Ya. Bisa auto. Jadi dia kalau auto itu kalau suasana hujan baru dia wipernya jalan. Kalau udah nggak hujan atau gerimis, dia otomatis mati sendiri. Ya, mati dengan sendirinya. Terus di sini ada defogger ya, rear. Terus ada ini electronic stability control ya, bisa di on off di sini ya, electronic stability controlnya. Terus ada reading lamp. Nah, semua nih ya pengaturannya benar-benar lewat monitor guys ya. Real child lock, ada maintenance, ada passenger, ada charging cover. Nah, charging covernya ini bisa dibuka dari sini ya. Jadi buat ngecasnya covernya gitu. Jadi tinggal terpencet ini teman-teman ya, dia terbuka guys ya. Dipencet sini. Nah, charging covernya langsung terbuka. Tuh. Nah ya. Nah ini ya, buka pintunya. Jadi dia nggak ada handle manual ya, tapi dia otomatis guys. Nih, tinggal pencet tombol ini dia langsung terbuka. Tuh, tinggal dorong guys. Jadi dia bukanya secara elektris ya. Oh, nutupnya sih bukan di tombol, jadi manual masih ditarik guys. Nah, ya. Nah, sekarang kita coba voice command-nya nih ya. Sambil teman-teman pencet ini. Hai Cherry. I'm listening. Open right windows. Okay, the command has been executed. Nah, kan terbuka kan. Hai Cherry. Close all window. Okay, the command has been executed. Nah, ya. Hai Cherry. Open left window. Command Nah, has been executed. ya. Hai Cherry. Close all window. Okay, the command has been executed. Jadi semua dia bisa voice command ya. Hai Cherry. Turn on radio. Nah, jadi itu ya. Nah, terus di sini guys ya. Teman-teman bingung mungkin ya, matiin ini gimana? Nah, teman-teman matiin kelistrikannya kalau teman-teman udah nggak mau pakai lagi nih mobilnya ya. Teman-teman di sini ke arah sini ya. Teman-teman di sini ada tombol ya. Ya, di sini kan buat sunroof ya. Di sini ada tombol. Nah, di sini teman-teman tekan tahan selama 3 sampai 5 detik, dia otomatis mati semua kelistrikannya. Ya, kita coba. Tekan tahan 1 2 3. Nah, langsung semua mati. Tuh. Mati semua ya guys ya. Tuh langsung panas. Nah, terus kalau teman-teman mau nyalahin lagi, teman-teman tinggal tekan pedal rem di sini. Nah, kalau ketika teman-teman tekan pedal rem, ya, otomatis dia langsung auto adjust sendiri, guys. Ya, kursi maju, ya, senderan juga maju, ya, dia auto adjust sendiri. Nah, ini dia langsung bisa maju begini, ya, terus ini juga maju. Nah, itu bisa di custom, teman-teman bisa atur sendiri. Ya, terus di sini ada panoramic sunroof, guys. Kita buka. Tuh. Ya. Sudah panoramic sunroof. Tuh. Ya. Tinggal pencet lagi. Sekali lagi. Di sini tinggal pencet lagi sekali lagi. Nah, dia terbuka semuanya. Nah, roofnya ya. Jadi panoramic sunroofnya ini lumayan lebar, lumayan luas juga. Ya. Kemarin ada yang nanya, kalau panoramic sunroof gini, ini nanti bocor nggak? Ya enggak lah, guys. Di sini ada sealant-nya, guys. Ada ininya, ada karetnya. Tuh, di sini kalau teman-teman lihat, ini ada karetnya, nggak mungkin masuk air. Kemarin ada yang nanya gitu loh. Nah, ini kalau misalnya mau, ini tinggal tutup lagi. Tinggal tekan ke depan, ya.
dia langsung tertutup lagi. Dia berbarengan dengan langsung tirainya juga tertutup. Halus sih, ya. Nah, terus di sini ada visornya, ya. Visornya kita lihat, udah ada lampunya. Di sini ada bertuliskan all road. Nah, ya. Jadi teman-teman bisa ngaca, ya. Ada lampu di sekelilingnya. Nah, kita lihat yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri juga sepertinya ada lampu, ya betul, ada lampunya. Di kelilingnya ini ada lampu. Ada bertuliskan all road juga sebelah kanannya, ya. Nah, terus di sini ada handle, ya, sebelah kirinya. Nah, kalau yang di sisi pengemudi ini nggak ada, guys, polos, ya, tidak ada, guys. Nah, ini guys, tinggi saya ya 182 cm. Legroomnya posisinya enak ya. Kalau untuk tinggi saya ini masih ada space di sini. Ya, kalau teman-teman lihat masih ada space. Dan ini juga headrest-nya bisa dinaikin lagi, ya. Gitu. Oke sih, ya. Nah, cuman kalau setelan ini berhubung ini udah maju ya, kalau teman-teman setelan saya ya, ini masih ada space ini. Ya, masih ada space sebenarnya. Ya. Tapi ini berhubung dia udah ke belakang ya tadi. Jadi ini masih oke. Masih oke sih, guys. Ya. Terus ini lapang ya. Space kaki masih lapang. Ya. Terus di sini juga masih lapang. Nah, di bawah ini, di belakang ada sama USB Type A sama USB Type C. USB Type A sama USB Type C. Ya. Terus ini ada blower AC juga. Ya. Cuman nggak ada pengaturan. Jadi pengaturan ini langsung dari depan tadi. Ya. Ini. Terus ada pocket. Ya. Ada pocketnya di sini. Kiri kanan ada pocketnya, ada tempatnya. Nah, terus di sini ada tombol nih, guys. Ya. Bintang. Nah, tuh, ini buat komen ya. Jadi kalau misalnya teman-teman contoh nih, kita sambil pencet nih. Nih kita tuh ya. Kita tombol, pencet. Oke, Cherry. Open left window. Nah, jadi bisa dia langsung diperintahkan dari sini sambil teman-teman pencet tombol yang ini ya. Hai Cherry. Close all window. Gitu. Nah, yang belakang juga sama ya, buka pintunya. Ini nggak ada yang fisik, jadi semua tinggal pencet ini aja. Nah, dia tinggal teman-teman dorong. Ya, terdapat speaker juga di sini, di belakang. Ya, sama dengan yang di depan. Jadi dia tweeter nih. Nah, terus di sini buat buka tutup jendelanya kalau manual ya. Kalau ke depan itu teman-teman tutup, kalau ke belakang ini buka. Ya, ke belakang sini buka. Kalau mau nutup tinggal ke depan. Nah, terus ini ya, chargingnya dia udah support CCS Type 2, guys. Ya, ada CCS Type 2. Nah, ya. Ada CCS Type 2, ya. Ada AC, ada DC, ya. Jadi udah bersahabat di seluruh SPKU yang ada di Indonesia. Nah, cuman ini nutupnya harus yang DC dulu, guys, ditutup. Nah, baru AC. Nah. Oke. Nah, terus ini tutupnya tinggal pencet dari sini. Ya. Dia akan nutup. Ya. Atau bisa dipencet dari layar di dalam gitu, guys. Nah, terus kita ke bagian belakang, ya. Kita langsung ke bagian belakang. Nah, di sini ke bagian belakang. Nah, ini bagasinya luas, ya. Bagasinya luas. Ini terdapat ada satu lampu di sini, ya. Terus ini ada 12 volt lighter, ya. Di sini sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya ini ada hook, ya, ada hook nih. Ini ada tempat buat penyimpanan di sini. Nah, ini ya guys ya, kalau kursi baris keduanya itu dilipat ya, ini posisinya seperti ini guys ya. Jadi dia hampir rata lantai, tapi nggak sepenuhnya rata lantai. Ya, jadi dia masih agak naik sedikit ya. Gitu.
Tapi ini jadi luas nih guys. Jadi kalau teman-teman mau perlu cuman berdua aja di depan ya, nggak bawa keluarga, ini bisa menampung cukup banyak barang di sini. Ya, luggage bag bisa kurang lebih ini bisa 6 nih ya. 6 luggage bag yang besar. Nah, terus kita mau lihat nih ya. Di sini terus di pintunya ini ada hook guys. Tuh, ya. Ada buat gantung-gantung ya. Terus di sini juga ada penempatan sistem jepit di sini. Nah, di sini juga ada hook juga. Jadi ada 2 hooknya. Nah, buat gantung-gantung barang teman-teman. Ya. Gitu. Tuh. Nah, terus ini ada buat buka darurat tailgate-nya nih di sini. Tuh. Ya, ada kabelnya. Buat emergency, ya. Case emergency aja sih. Ya. Nah, terus yang membedakan ya dari yang RWD sama IWD di sini nanti kalau yang IWD guys, di sini ada IWD di sininya, ya. Yang seri yang paling atasnya. Itu. Ya. Terus ini ada box juga, ya. Teman-teman bisa buka boxnya, teman-teman tinggal pencet ini aja. Tekan, nah terus ini, lumayan nih guys, ada ininya. Jadi di sini ada buat penjaganya, ya, buat penjaga barangnya. Jadi dia, ini bisa di sampai bawah guys, ya. Oh apa ini? Do not put anything on this box cover. Jadi nggak boleh dikasih beban nih guys, ya. Jangan taruh apapun di sini, karena dia ini cuman karet nih, ya. Tuh. Jadi kayak karet, ya. Nah, di sini jadi modelnya dia knob off gini. Jadi teman-teman tinggal tekan, di sini ada gambar gembok, tekan bagian sininya. Nah, udah. Itu, guys. Nah, begitu teman-teman ini kan udah dibuka ya. Dibuka. Wah, teman-teman pikir, wah gampang dibuka dong. Enggak. Kalau teman-teman lock dari dalam, ini juga ngelock, guys. Ya. Jadi keempat pintunya di lock, ini otomatis ngelock juga. Nah, gitu. Nah, terus ya. Di sini kita buka, ya. Nah, kalau untuk yang seri IWD itu dia ada vacuum door, guys. Ya, ada vacuum door. Ya, kalau yang IWD, kalau yang RWD dia masih manual. Ya, kalau yang IWD teman-teman di sini ada vacuum door. Tapi untuk khusus pintu belakangnya, guys ya, bukan pintu semua pintu. Ya, kalau yang untuk tipe IWD dia udah vacuum door di sini. Ya, untuk yang belakangnya. Nah, ini wipernya. Ya. Wipernya seperti ini, wipernya. Nah, di sini terdapat lampu rem nih, guys. Ini lampu rem di atas. Tuh, ya, ini diinjak. Jadi dia lampu remnya ada 3 titik di belakang. Tuh, berbentuk huruf I, ya. Tuh, ya. Gitu, guys. Nah, kalau di belakang ya, ini terdapat kiri kanan ada handle, ya, ada handle-nya. Terus ini ada lampu nih guys, tuh ada lampunya. Lampunya masih tombol, belum yang touchscreen, ya. Tuh. Ya, di kiri kanan ada nih, ya. Tuh ini kanannya, ya teman-teman pencet di sini. Nah, ya ada hooknya juga di sini, ada gantungan, tuh, ya. Ada lampunya, tapi lampunya masih tombol fisik. Ya. Nah, terus di sini ini panjang nih guys, dari depan ya sampai belakang tirainya. Tapi kalau untuk sunroofnya dia sampai tengah sini. Ya, sampai setengah gini nih. Sunroofnya. Nah, oke guys ya, sekarang gue udah ada di dalam ya, di interiornya Chery J6. Nah, kita mau impresi berkendaranya gimana nih rasanya ya di Chery J6. Nah, ini kebetulan kita ditemenin oleh Mas siapa? Saya Arif. Ini kebetulan Chery untuk tipe di RWD. RWD ya. 4x2. 4x2. Nah, kita mau cobain nih. Sebenarnya dia ada yang IWD ya. Ada. Nah, IWD. Nah, terus ini guys, tinggi gua kan 182 cm. Dia udah langsung nyesuaiin nih. Begitu gua injek rem ya, dia langsung mundur sedikit. Dan ini langsung dia auto adjust ya. Jadi auto adjust. Tapi kalau teman-teman merasa nggak nyaman, ini bisa di adjust ya. Betul. Bisa langsung di adjust. Sekarang kita coba impresi berkendaranya dulu guys.
Oke, langsung di D. Jadi di sini ya, teman-teman di J6 ini perpindahan giginya di sebelah kanan ya. Jadi kita tinggal langsung jalan. Kita coba dulu ya ke ujung. Nah. Oke. Kita muternya di sini aja deh. Nah, sambil kita test drive nih, guys ya. Nah, gue mau tanya nih sama Pak Arifnya nih ya. Nah, Pak Arif, ini untuk harganya nih. Kalau untuk harganya, bentar, mundur ke atas ya. Kalau mundur ke atas, guys. Ya, jadi untuk mundur itu ke atas, untuk maju itu ke bawah. Ke bawah ya. Gitu. Sorry, ini belum pakai seat belt. Harus pakai seat belt dulu, guys. Oke. Nah, udah mundur. Ya. Nah, kita mundur. Oke. Nah, terus untuk harga nih, boleh jelasin nih Pak Arif. Kalau Ya, untuk J6. Oke, untuk harga, untuk kebetulan kita di tipe RWD ini harga itu di 505 on the road. 505.500.000 Ya, OTR tuh. OTR. Nah, terus kalau untuk yang IWD? Untuk tipe IWD, untuk tipe yang di atas itu di 565.500. 565.500.000. Betul. Nah, itu yang membedakan ada juga nih guys, ya rodanya. Ya, Betul. untuk wheel size-nya itu kalau yang IWD itu 19 in, betul ya? Betul. Nah, kalau yang RWD itu di 18, beda 1 inch lebih kecil kalau yang RWD. Nah, terus ya kenapa nih disebut IWD dan RWD? Nah, boleh dijelasin nih, Ya. Mas Arif. Sebenarnya untuk perbedaannya itu yang paling signifikannya di penggerak. Iya, Gitu. kalau RWD kan penggeraknya udah pasti Ya. roda belakang ya. Untuk Nah. yang di tipe RWD itu kita gunakan penggerak belakang, jadi 4x2. 4x2. Betul. Untuk di tipe IWD-nya sendiri pakai 4x4, jadi roda depan dan roda belakang. Iya. Terus dia I-nya itu intelligent ya katanya ya, intelligent. Untuk I-nya sendiri di Cherry sendiri kita bilangnya IWD itu Intelligent Wheel Drive. Wheel drive. Gitu. Yang artinya adalah dia pintar ya. Jadi tergantung suasana medan jalan ya. Ya, betul. Jadi Nah. dia tuh bisa mengaliri torsi ke setiap roda. Betul. Itu jadi setiap rodanya itu ada penggeraknya sendiri. Betul gitu ya? Betul. Nah, terus fiturnya apa lagi nih yang paling menonjol nih, Pak Arif? Sebenarnya kalau untuk paling Perbedaannya nih dari RWD Iya. sama IWD. Nah, untuk perbedaannya sendiri, untuk yang RWD sendiri bisa kita lihat di monitor, bisa dari mode berkendara. Mode gitu. berkendara Dari ya. mode berkendaranya, untuk di tipe RWD ini dia punya 4 mode berkendara. 4 mode berkendara. Nah, sedangkan di tipe atas itu dia punya 8 mode berkendara plus 1 custom. Oh, Gitu. bisa custom sesuai Bisa dengan custom. kehendak sendiri ya. Ya. Lalu apalagi untuk tipe ini dia belum dilengkapi kursi pijat. Gitu. Kalau yang RWD, khusus RWD guys. Ya, jadi untuk di tipe ini belum ada kursi pijat, tapi untuk di tipe atas sudah ada kursi pijat. Ada kursi pijatnya. Gitu. Lalu apalagi Pendingin? pendingin, kalau untuk ventilasi seat tetap sama. Oh, ada ya. Tuh, Di sama. RWD maupun IWD ada ya? Betul. Gitu. Jadi untuk itu tetap sama. Lalu apalagi perbedaannya? Untuk perbedaannya di speaker. Gitu. Jadi untuk di speaker di tipe RWD ini dia memakai speaker merek Pioneer. Oh, kalau yang RWD itu guys Betul. ya. Allroad Pioneer. Audionya Audionya 8 speaker. 8 titik tuh ya, Betul. 8 speaker. Nah, kalau yang untuk yang IWD, Untuk yang IWD dia pakainya 12 speaker Infinity by Harman. oh, Infinity by Harman Kardon ya. Ya, Jadi itu yang membedakan guys. betul. Nah, makanya udah pasti ada harga, pasti ada kualitas ya. Betul. Dan fiturnya juga pasti berlimpah ya kalau yang di tipe yang paling atas. Betul. Nah, kalau saya jadi ini sih pasti saya milihnya yang IWD guys. Fiturnya, audionya juga itu Infinity soalnya. Ya.
Kalau ini kan RWD dia Pioneer. Nah, terus warna, Pak Arif. Nah, Oke. kalau yang warna itu ada berapa warna tuh? Kalau untuk J6 sendiri mau IWD ataupun RWD tetap warna sama, dia ada warna hitam, Hitam, putih, putih. green, dan grey. Oh, green dan grey ya, 4 warna aja ya. Ya, Nah, itu sesuai dengan preferensi teman-teman tuh. Ada hitam, green, putih, dan grey. ya. Lalu untuk jarak, range. Oh ya, untuk range. Bedanya dengan IWD dan RWD. Nah, untuk range sendiri, untuk di tipe RWD ini dia range-nya itu 426 kilo Oh, untuk 100%. itu di baterai dari 100% Itu di ya. baterai. Betul. Sedangkan di tipe IWD dia di 418 kilo. 418. Ya, kenapa lebih rendah? Ah, Karena kan untuk tipe atas itu dia 4x4, 4 iya. penggerak gitu. Penggerak otomatis makan baterainya pasti lebih banyak ya. Ya, betul. Ya kalau teman-teman mau jarak ya pilihnya yang RWD. Kalau mentingin jarak ya, nggak penting apa, mentingin jaraknya yang panjang ya RWD guys. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau fiturnya lengkap, nah pilih yang IWD, Intelligent Wheel Drive itu. Sebenarnya kita balik lagi ke ini apa sih namanya ya? Selera masing-masing ya. masing-masing. Iya, betul. Kebutuhan. Kebutuhan, betul. Jadi kalau kebutuhannya teman-teman mau pikirnya mau cari yang jarak yang lebih jauh, ya RWD. Oke. Tapi konsekuensinya itu yang tadi ya, nggak ada kursi pijat. Iya. Nah, betul. cuman ada pendingin aja. Nah, berarti kalau ini ada pendinginnya ya. Ada Cuman hanya pendingin untuk kursi baris pertama. untuk kursi baris sampai belakang. Oh, baris pertama sama baris kedua ada pendinginnya, Ventilated seat. ada ventilated seat-nya guys. Ya, Oh, saya pikir cuma baris depannya aja. Ternyata 2 baris guys. gitu. Jadi yang disetirin juga merasa nyaman. Ini sih bantingannya enak loh. Tergolong enak sih. Iya, suspensinya juga dia sudah enak kok. Dia Kekedapan pakai- kabin juga ini ya, ini berhubung ini guys ya, kacanya ini double glass. Jadi double nih kacanya nih, kalau teman-teman ini lihat ya di sini kacanya ini double. Ya, ada 2 lapis. Jadi otomatis secara kekedapan pasti akan lebih kedap. Dan yang gua rasain ya, road noise ini ada, tapi ini segini untuk sekelas SUV ini lumayan kedap loh. Road noise-nya nggak terlalu berasa kayak berisik banget gitu. Ini ada peredam ini kayaknya Pak. Ya. Iya, betul. Tuh. Nah terus fiturnya apa lagi nih Pak? Selain itu Perbedaan untuk yang paling jelas deh dari IWD ke RWD biar teman-teman tahu. dari Mungkin desain pelek kali ya. ya, kalau udah kita lihat dari eksterior luar, sebenarnya yang paling mencolok itu dari velg. Pelek Gitu. betul. Jadi dari bentuk velg untuk yang RWD itu dia lebih dop gitu. Sedangkan untuk di tipe IWD-nya kan dia warnanya udah hitam silver. Hitam silver. Gitu, lebih tertutup. Lebih tertutup, disc brake nggak begitu kelihatan. Betul, Kalau yang RWD disc brake masih kelihatan guys. masih kelihatan. Nah, kalau dari segi belakang itu yang paling kelihatan itu ada emblem tulisan IWD. Oh iya, itu yang ditonjolin. membedakan. Iya. Gitu. Kalau di RWD nggak ada ya. Betul. Dia cuman ada cherry aja ya. Cherry aja. Cherry. Dan apalagi ya? Ini bantingan enak loh ini beneran nih. Asli. Untuk Dia lebih kelas empuk Jeep ya? ini ya. Lebih empuk. Tuh. Nah ini secara desain gue kenapa lebih suka ya, karena dibanding ada brand lain ya memang kelasnya beda. Kalau ini kan SUV masuknya ya, Ya, SUV betul. Jeep lah ini ya. Ya. Nah kalau yang Chery Omoda E5 itu kan ke MPV masuknya ya, lebih ke MPV ya. SUV juga ya, SUV juga. SUV ya. Tapi kan kalau untuk J6 ini dia lebih boxy ya. Betul, kalau J6 Betul. ini lebih boxy. Nah, tapi secara desain sih oke sih ini. Lalu kelebihan lagi untuk di Chery J6 ini dia sudah punya dashcam. Oh, dashcam-nya udah on board. Ya. Oh. Jadi kita tidak perlu nambah lagi dashcam karena sudah ada dashcam. Jadi kita cukup
tinggal nambah memori. Tinggal nambah memori. Dia akan merekam selama 3 menit. Oh, nggak bonus memori ya? Nggak ada ya? Oke. Bisa lah Belum itu include. nanti. Nah, belum include, guys. Ya gitu. Dia merekam selama 3 menit. 3 menit. Ya, Tapi tergantung memori juga kali, Pak. betul. Kalau memorinya dia lebih kapasitasnya lebih banyak, otomatis ngerekamnya lebih lama kan? Ya, Nggak juga. tapi kalau untuk kita dikasih ini untuk perekamannya itu per 3 menit sekali. Oh, per 3 menit sekali. Gitu. Dia ngerekam. Mm-mm. Terus nge-cut, baru 3 menit lagi. Iya. ngerekam. Oke. Wah, asik guys. Udah on board. Jadi Dan dia teman-teman juga nggak usah sudah dilengkapi tambah. Android Auto dan Apple CarPlay jadi kan. Nah, udah Android Auto dan Apple CarPlay di sini. Nah, terus ini fitur ADAS-nya. Nah, untuk di fitur ADAS, untuk di Chery J6 ini kita punya 14 fitur ADAS, sudah termasuk yang terlengkap. 14 fitur ADAS. Betul. Dia sudah ada adaptive cruise control, blind spot dan lain-lain lah. Nah, kalau ini bentuk setirnya simple guys. Kalau yang J6 ini. Jadi di sebelah kiri ini dia palangnya palang 3. Ya. Palang 3. Nah, ini saya lupa aja nih, biasa ini sen ini Ya, ternyata dia sennya nggak sebelah bisa kiri. masuk. Nah, Gitu. ini sennya sebelah kiri guys kalau J6. Kalau kebanyakan mobil kan rata-rata kan sen kiri sen kanannya sebelah kanan. Ya. Nah, ini sennya sebelah kiri. Kalau teman-teman yang belum biasa pasti kanan terus. Iya. Tapi dia saat jalan walaupun kita kepencet itu dia nggak akan berpindah gigi. Oh, gitu nggak ya? akan berpindah. Iya. Gitu. Jadi tetap aman. Jadi guys ya, kalau untuk pemesanan ya, ini bisa langsung ke Chery Bogor ya. Siap. Nah, Chery Bogor hubungi di Pak Arif ini. Nah, ini Siap. udah ada di pojok kanan atas ya. Teman-teman bisa langsung SPK dengan beliau. Nah, teman-teman bisa langsung pilih varian yang mana, mau IWD atau RWD, dan warnanya ada 4 warna guys ya. Yap. Gitu. Tuh, gue lupa lagi tuh. Biasa ini. Jadi kalau teman-teman ya, biasa mobil pabrikan Jepang itu rata-rata kan sen sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri guys. Nah, biasanya kan kalau yang sebelah kiri itu wiper biasanya setahu saya tuh. Iya. Nah, atau nanti teman-teman bisa main kemana nih Pak Arif? Nah. Kalau Chery Bogor karena orang belum tahu kan ya. Iya. Nah, dealernya di mana alamatnya tuh? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Chery Bogor itu ada di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, Soleh nomor Iskandar. 16 Kota Bogor. Nomor 16 Kota Bogor. Gitu. Nah, patokannya apa tuh? Nah, Biasanya patokannya itu yang paling gampang biasanya dari Jogja Jalan Baru Bogor. Oh, Jogja Itu Jalan Baru. kurang lebih 300 meter putar balik Iya. sebelah kanan. Jadi kalau teman-teman daerah Bogor itu adanya di seberang guys. Ya. Kalau teman-teman daerah Jalan Baru dari Salbenda, dari Parung itu ada sebelah kiri. Nah, ini akselerasinya ya emang ciri khasnya EV ya guys ya. Dia spontan. Ntar gua coba yang rada kosong. Jadi setiap pijakan gas itu, bukan gas ya, akselerasi disebutnya. Itu berisi, Nggak delay. nggak ada delaynya. Kalau CVT atau VVTi itu kan ada delay itu. Diinjek dulu gitu kan masih baru ada spontan gasnya. Tuh. Nah, jadi gitu ya guys ya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya tentang kalau teman-teman mau pesen ya, di mana caranya. Nah, ini boleh dong Pak Arif. Nah, masuk lagi nih Pak Arif nih. Nah, Pak Arif, nah Ya. kalau di teman-teman mau pesen nih, Boleh. SPK nih, Ya. ada dapatnya apa aja nih? Boleh jelasin nih Nah. ke teman-teman. Oke, teman-teman nih. Ada kalau promo nggak gitu? Misalkan memang bisa SPK di kita di Chery Bogor nih, nanti dari benefit yang didapat dari kita tuh ada free towing untuk deliverynya Pak. Oh, deliverynya towing. Ya. Jadi kalau teman-teman nggak perlu jalan ya, Nggak perlu. diantar sampai rumah. Betul. Karena apa? Sampai. Bagi kita itu SOP-nya resiko Pak. Gitu. Oh, kenapa Resiko tuh? kalau di bawah darat itu. Gitu. Jadi Oh. makanya dari kantor itu SOP harus free Iya. towing. Jadi Pakai kilometer towing. juga nggak jalan lagi ya. Betul, iya. Jadi nah, kilometer lalu nggak apa jalan. lagi? Kita kasih untuk plat bantuan. Oh, plat bantuan. Mm-mm. Oh. Dan surat jalan resmi dari Polda.
Oh, selama guys. 1 bulan. Itu gitu. selama 1 bulan ya. Jadi mobil masih langsung bisa dipakai. Iya. Gitu, Pak. Lalu apalagi untuk dapat nano coating? Nano coating dapat? Dapat Wah, guys, dapat nano coating. Berapa layer tuh? 2 layer. 2 layer, guys. 2 layer dapat nano coating. Ya, untuk coating. Lalu apalagi seperti yang sebelumnya sudah ada kita kasih V2L, portable dan wall charging. Oh, V2L. Ini udah bisa V2L juga ya? Sudah V2L, guys. Dia bisa memberi listrik sesuai dengan kebutuhan. Bisa ke rumah. Ke rumah bisa ya pasti ya? Bisa. Nah, terus bisa ke kebutuhan yang lainnya. Betul. Nah, terus ada promo apa lagi nih? Nah, untuk promo Wall charging ada? Wall charging? wall charging juga sudah. Wall charging udah dapat? Sudah. Berapa Jadi, kWh tuh dapatnya? Untuk wall charging itu minimal daya di rumah itu 7.700. 7.700 watt, guys. Wow. Minimal. Ya. Ah, Nah, iya, iya. untuk benefitnya lagi yang didapat itu seperti kayak untuk tatakan plat, lalu untuk Oh, ini tatakan plat nomor. tatakan plat nomor, lalu karpet, gitu. Karpet dasar. Karpet dasar. Kaca film udah dapat? Kaca film dapat, kita pakai U film. U film, kaca film. Itu standar ya semua Standar. ya? Cherry ya? 40 60 40? 60%. Oh, 40 di depan, Aha. 60 samping. Ya, Oh, oke. gitu. Oke, jadi gitu aja ya. Terima kasih banyak nih Siap, Pak Arif ya. siap Pak Agus. Udah dipinjemin ya untuk direview ya. Semoga ini teman-teman bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi mencari mobil yang benar-benar untuk keluarga ya, tapi bisa ke medan yang cukup rada ekstrim. Nah, ini bisa ya. Oke, demikian ya guys ya, review singkat dari saya. Ya mungkin nggak singkat-singkat banget ya, mungkin kurang lebih 30 menitan lah, kurang lebih lah ya. Semoga menjadi referensi buat teman-teman. Seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Garage guys. Oh ya, tapi jangan lupa, kalau teman-teman untuk SPK dan pemesanan, bisa teman-teman lihat di sini, sebelah kanan atas, dengan Pak Arif. Ya, siap. Oke, saya dan Pak Arif mohon pamit, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!